Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mas Sanusi Jamal ini. Pada kesempatan ini saya atas nama insan yang mulia, insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, turut berpartisipasi, turut mendoakan atas sakitnya Bapak Tukul Arwana. Kita tahu pada minggu ini beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa penyakit hilang ingatan. Dan konon tadi pagi kita mendengar dari saudara kita bahwasanya beliau sedikit kritis. Kami mendoakan semoga beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umurnya dipanjangkan, semoga penyakitnya dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh insan manusia. Tidak hanya orang kecil, tidak hanya orang biasa, tidak hanya orang besar, baik ulama, pejabat, masyarakat dan lain sebagainya. Pasti semua manusia itu menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ujian, cobaan, halangan, gangguan, rintangan, penyakit dan lain sebagainya. Maka dari itu kita selalu selaku insan saling mendoakan, saling memotivasi diri, saling memperbaiki diri kita, karena ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri saja, kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah keterangan dijelaskan sebagaimana yang diberikan oleh para guru-guru, para alim ulama dalam sebuah keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku itu semua atas kehendak Allah, baik penyakitnya, baik cobaannya, baik segala-galanya, itu semuanya ada atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selaku insan tidak bisa, tidak harus menyombongkan atas misalkan apa yang telah kita raih, atas apa yang telah kita capai, baik misalkan pejabatnya, baik misalkan artisnya, baik misalkan senimannya, baik misalkan gurunya, dosennya dan lain sebagainya. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam keterangan ini mengajarkan kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menurut para alim ulama, jika kita diberikan cobaan, ujian, ya kita harus bersyukur, kita harus menerimanya, kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama menyarankan kepada kita ketika hendak kita diuji, hendaknya kita harus berkomunikasi nih yang maha menguji. Apa komunikasi yang paling tepat untuk diri kita? Komunikasi yang paling tepat menurut para alim ulama ketika hendak kita diuji itu, kita perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Kita
banyaklah membaca Al-Quran. Mengapa? Ya salah satunya kita itu berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan anugerah kepada kita. Karena menurut para alim ulama juga, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu semata-mata Allah itu sayang, Allah itu sangat menyayangi hambanya, Allah itu sangat mencintai hambanya. Makanya hamba itu diuji, supaya kalau misalkan diuji bisa berintrospeksi dirinya, bisa mengembalikan lagi kepadanya, yaitu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kalau manusia tidak diuji dan mendapatkan anugerah, misalkan tidak sakit aja. Salah satu contoh ya di muka bumi ini adalah Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit kalau katanya. Makanya ketika Fir'aun tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memuja dirinya bahwa dirinya itu adalah Tuhan, bahwa dirinya itu tidak pernah sakit, bahwa dirinya itu sangat kuat sekali. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya, bagi insan-insan yang mulia, bagi insan-insan yang selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus semuanya diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha, yang penting kita bermunajat, yang penting kita bersungguh-sungguh, apapun itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami di sini sebagai pecinta, penggemar ya dari Bapak Tukul Arwana, beliau salah seorang humoris ya, pelawak yang begitu indah, yang sekarang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Tukul Arwana diberikan kesehatan lagi, dipanjangkan umurnya, sehingga bisa lebih luas untuk mendapatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.